Selamat pagi teman-teman, kita ketemu lagi di channel 530. Kali ini kita bersama dengan Pak Kis Daryono. Saya sudah mengenal Pak Kis itu lama sekali, sudah puluhan tahun. Beliau itu dulu guru saya di ITB. Nah, kemudian kita menjadi sahabat dan sering berbincang. Kali ini kita akan bertanya ke beliau mengenai pengalaman tips yang dipraktekkan oleh beliau selama ini. Seperti kita tahu, tentu saja tips ini mungkin cocok untuk beliau, bisa jadi tidak cocok untuk teman-teman, atau bisa jadi mungkin cocok untuk yang sama seperti profil Pak Kis. Tetapi yang penting tips ini pernah dan dipraktekkan oleh Pak Kis dalam keseharian. Sehingga barangkali ini menjadi referensi bagi teman-teman untuk mungkin mencoba atau mungkin barangkali mengetahui bahwa ada tips macam ini. Kita nanti ada 5 kategori untuk tipsnya. Dan nanti Pak Kis akan memilih mana yang paling menarik yang sudah dialaminya selama ini. Kali kita mulai dari yang kategori yang pertama, yaitu personal. Silakan. Yang menurut kamu yang menarik untuk untuk kamu ketahui atau di share dengan yang lain itu dalam hal apa? Coba kasih kasihin. Siap. Nah, saya ingat dulu berapa tahun yang lalu itu saya pernah ke sini ke rumah Pak Kis dan bertanya mengenai satu resep yang dilakukan Pak Kis setiap pagi. Nah, Pak Kis itu beliau bercerita selalu minum segelas air gede gitu, terus kemudian tidak pernah absen sebelum melakukan aktivitas atau makanan yang lain. Nah, ini bagus ini. Itu mulainya tahun 1970-an. 70? Iya, sekitar mungkin 1974 kalau nggak salah. Waktu itu saya ngajar di sekolah telekom. Sekolah telekom, lalu ketemu murid. Salah satu muridnya cerita, ini loh Pak, ada resep supaya seger, supaya sehat. Ini asalnya dari Jepang katanya. Jadi itu terapi air putih. Nah, jadi itu gimana? Ya minum air putih saja sebanyak 7 hap. Nah, 7 hap itu kira-kira 1 liter, 1,05 liter, kurang lebih begitu. Itu saya lakukan sejak itu dan sampai sekarang. Dan kenyataannya umur saya sekarang sudah 86. Ya, teman-teman, Pak Kis ini sudah 86 tahun ini dan lihat sendiri kan, beliau betapa produktifnya dan beliau masih sehat. Minum itu maksudnya sekali tenggak yang pagi itu 1 liter atau dicicil atau bagaimana? Ya, begini, sebanyak mungkin diminum secepat-cepatnya gitu ya. Tapi biasanya saya memerlukan waktu 10-15 menit lah kira-kira untuk menghabiskan 1 liter air itu. Gitu. Nah ini jadi kendala juga ini karena menjadi begitu saben hari. Kalau tidak rasanya ada yang kurang gitu loh. Tapi ini saya penasaran. Itu airnya itu apakah air hangat? Kan ada juga beberapa orang mengatakan air hangat atau air dingin atau bagaimana? Nah, gini. Waktu saya mulai itu air biasa, room temperature. Oke. Nah, kalau saya cek di desa kami dulu, orang desa kami itu juga mempunyai kebiasaan minum air itu kendi. Kendi itu kan kalau diisi air kan bisa dingin gitu ya karena porous. Kendi itu disimpan di halaman luar rumah semalam. Jadi paginya itu dingin sekali. Jadi yang saya praktekkan adalah air room temperature. Tapi belakangan ada yang mengatakan itu tidak bagus. Lebih bagus kalau air hangat. Gitu. Nah, sekarang saya berubah air hangat. Lalu ada juga yang memberi tip itu lebih bagus lagi Pak kalau dikasih peresan jeruk lemon atau jeruk nipis gitu. Nah itu lebih baik. Nah karena aditif lemon atau jeruk nipis ini susah, saya hanya sekarang ini yang praktekkan adalah air hangat saja. Hangat ya, bukan panas ya. Air hangat. Ya itu kalau misalkan Pak Kis lagi keluar kota, nah itu problem, gimana? Itu malah ya banyak kencing. Kalau saya minum 1 liter, untuk menghabiskan itu kira-kira 2 jam sesudah itu. Jadi kalau saya mau pergi itu 2 jam, saya butuh waktu untuk menghabiskan dulu
supaya tidak terganggu dalam perjalanan. Oh, Nah, oke. jadi kalau naik kereta api ya nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau naik travel, wah ya masalah. Repot. Gitu. Oke. Jadi kita mengantisipasi. Untuk mendischarge itu butuh waktu sekitar 2 jam. Kalau misalkan Pak Kis lagi keluar kota, itu kan di hotel nginep, itu juga kebiasaan Sedia. tetap aja. Iya, Dari sedia, tetap. berarti air yang di hotel itu atau air Biasa mineral? beli aqua saja. Oh, oke, Beli oke. aqua saja. Oh, apakah dalam sepanjang Pak Kis mempraktekkan dari tahun 70-an itu pernah enggak ada masa di mana Pak Kis lupa minum, terus kemudian rasanya ada yang kurang atau tiba-tiba lemes atau bagaimana? Betul, ya rasanya tidak seger. Oke. Kalau terpaksa tidak minum, itu tidak seger saja rasanya. Sekarang ini misalkan begini ya, kalau bangun tidur itu kan rasanya kan agak ini ya, agak apa ya belum seger lah. Tapi begitu minum, 10 menit seperempat jam kemudian itu rasanya menjadi seger. Oh, Seger. oke. Dari pengalaman Pak Kis mempraktekkan itu, kemudian apakah pernah penasaran Pak Kis melihat secara ilmiah apa kira-kira pengaruhnya atau bertanya ke dokter kira-kira apa pengaruhnya begitu? Enggak, tapi ya saya percaya saja ini katanya terapi dari Jepang katanya, jadi mestinya banyak pengaruhnya juga. Tapi begini, ada yang mengatakan begini, hati-hati minum itu, kalau ginjalnya tidak kuat, itu bisa tidak kuat saja, gitu, menahannya. Jadi ini harus kita yakin betul bahwa setelah mempraktekkan barangkali kalau tanpa pengujian yang terstruktur begitu, setelah berapa lama kalau kita tetap bisa baik ya jalan terus. Dan saya menunjukkan selama ini ya karena sejak tahun 1974 jadi berarti sudah berapa puluh tahun, 50 tahun. Betul. Itu ginjal saya cukup kuat untuk menahan itu dan kesehatan saya terbantu banyak oleh itu. Pak Kis apa punya olahraga khusus yang Pak Kis lakukan? Dulu ketika masih muda saya itu nggak olahraga terus terang aja. Cuman sekarang ini setelah banyak waktu, saya masih olahraga sampai hari ini. Olahraga saya sangat sederhana ya karena umurnya sudah 86 ya. Tetapi olahraganya masih olahraga yang mestinya konon katanya udah nggak boleh. Treadmill. Saya tuh treadmill 1,6 km sehari. Itu dari tahun berapa yang treadmill itu? Oh, mungkin kepotong di Batam ya. Sebelumnya itu udah beberapa tahun kok, beberapa puluh tahun kok itu. Kita beli mesin treadmill itu sudah lama banget. Jadi itu di jalan di treadmill itu dengan pace biasa seperti Pak Kis 5 km per jam. 5 km per jam. Ya, kecepatan saya 5 berarti km normal. per jam. Normal. Jadi saya kira-kira 20 menit itu mencapai kira-kira 1.600 meter. Oke. Itu. Jadi selain Terus, minum tadi itu juga treadmill, oke? Yang kedua, set up. Perut saya ini kan tidak buncit. Oh. Saya set up 60 kali atau 80 kali sehari. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Perut saya bangga, perut saya tidak buncit. Oke. Nah, ini pasti tips yang teman-teman semua juga bisa terapkan ini. Kan nggak bisa didebat, makanya sudah ada kenyataan sana. Oke. Itu tadi yang tips yang pertama, teman-teman, mengenai yang personal. Jadi kita akan lanjut ke tips yang kedua. Oke, sekarang kita akan tanya Pak Kis mengenai tips yang kedua, yaitu terkait dengan hobi. Nah, hobi ini tidak harus yang serius. Jadi orang harus, kan ada juga orang yang passion pada hobinya, terus kemudian mengeluar biaya banyak, yaitu memang hobinya. Tetapi yang kita maksud hobi di sini ya kira-kira hal ringan yang dilakukan di luar keseharian dalam bekerja dan seterusnya. Kalau boleh tahu Pak Kis yang mana kira-kira dari sekian banyak itu yang menarik untuk mungkin yang nanti ceritanya bisa berlanjut dan berkait dengan topik-topik yang lain. Mungkin tentang mobil ya. Oke. Nah, Pak Kis ini teman-teman saya cerita dulu. Dari kami mengenal dulu beliau mempunyai banyak koleksi mobil-mobil zaman dulu. Kalau saya, yang saya pentingkan fungsinya. Jadi dia harus berfungsi dengan baik. Contoh sekarang ini, mobil yang saya miliki sejak tahun akhir 80-an, itu mobil tahun 1984.
Wah, jadi ini sudah hampir 40 tahun, betul. Ya, hampir betul. 40 tahun. Itu saya ke Semarang, ke Jawa Tengah masih saya pakai. Nah, jadi saya tidak tergoda dengan mobil-mobil baru yang harganya selangit itu. Ini mobil ini kalau ditawarkan mungkin 25 juta juga nggak ada yang mau gitu ya. Tetapi handal banget ini kalau kita pakai. Minggu yang lalu, dalam waktu 5 hari saya nyoba 1.677 km dalam waktu 5 hari. Oke, kita ambil itu dulu Pak Kis. Ini Oke. menarik. Pak Kis di usia 86 menyetir sendiri. Nyetir beneran kan maksudnya? Bener iya. nyetir. Aku luka bertiga, istri saya sama anak saya. Itu tipsnya apa? Itu gimana bisa melakukannya? Nah, ini berkait dengan kesehatan tadi itu. Gitu Oke, loh. Karena saya seger rasanya, ya nyetir itu tidak capek. Oh. Saya itu tidak capek loh. Kalau nyetir, apalagi sekarang ini kan ke Semarang itu hanya 5 jam dari Bandung. Nah itu nonstop tidak apa-apa kalau saya. Nyetir yang sepanjang itu untuk usia itu apakah Pak Kis berhenti teratur 2 jam nyetir berhenti gitu? Enggak. Ya sama seperti ketika masih muda kayak gitu. Iya. Kalau bensinnya full tank, kemudian membawa snack yang cukup, udah lanjut. Jadi ini adalah daya tahan sebetulnya. Dan nyetir ini bagus untuk saya. Itu menjaga stamina, menjaga reaksi. Oh, Karena reaksi ini nyetir itu kan sebenarnya split second decision. Iya. Kalau ada apa-apa itu harus bisa membuat split second decision. Misalkan ngerem itu Iya. juga refleksnya harus tetap bagus. jadi Pak Kis mau mengatakan ini semacam terapi. Training. Oke. Jadi ini adalah exercise untuk kesehatan nyetir itu. Oh gitu ya. Iya, exercise ini, exercise kesehatan. Karena itu tadi saya katakan ini nyambung ini nanti. Bener, oke. Sekarang kita masuk di tips yang ketiga. Nah, tips ketiga ini terkait dengan profesi. Teman-teman, Pak Kis ini profesinya banyak sekali. Beliau dulu dosen di ITB, terus kemudian bergerak juga di bisnis waktu itu sebagai ketua LAB ITB, terus kemudian menjadi birokrat juga ya Pak di Jakarta, terus kemudian terakhir itu beliau sebagai rektor universitas. Nah, tentu bidangnya biasanya kalau saya lihat itu tetap di pendidikan. Yes. Nah, dari yang sepanjang karir Pak Kis itu, ada enggak tips unik yang bisa Pak Kis sharing? Kira-kira apa Kak Kis kira-kira sana? Nah, mungkin benang merahnya itu adalah curiosity, keingintahuan yang besar. Itu modal yang menurut saya bisa ditarik dan selalu ada sebagai benang merah dari perjalanan karir saya dari yang satu pindah ke yang lain. Ini sejarahnya sebetulnya panjang dan ada latar belakangnya sebetulnya. Latar belakangnya itu adalah saya dulu lulus SMA, pengen sekolah menjadi insinyur, tapi tidak tahu insinyur itu apa, tidak tahu kalau insinyur itu ada jurusannya, sehingga ketika saya mendaftarkan ke ITB dulu tahun 55 belum ada ujian saringan masuk, pokoknya kalau nilai ujian nasionalnya itu cukup di atas 7,5 langsung diterima. Jadi begini, mendaftar itu lalu ditanya mau jurusan apa? Saya mau sekolah insinyur. Ya jurusan apa? Wah enggak ngerti. Tapi akhirnya saya milih elektro. Pokoknya yang paling banyak fisikanya dan banyak matematiknya, saya bilang begitu. Nah, oke. Jadi saya dengan susah payah saya bisa lulus. Saya katakan dengan susah payah. Itu saya ingin mengatakan bahwa saya itu tidak pinter. Setelah lulus, saya ditawarin jadi dosen. Lalu sekolah ke Amerika. Sekolah ke Amerika lagi, saya mengambil program master degree di dalam electrical engineering di Purdue University. Sekali lagi dengan susah payah saya bisa lulus, dapat master degree. Lalu pulang, terlibat banyak pekerjaan, bukan hanya ngajar, tapi juga waktu itu ITB sedang bebenah masalah pendidikan, maka saya lalu tertarik lagi lah, itu curiosity tadi, itu ingin tahu tadi. Lawang tidak tahu tentang pendidikan kok suruh mikir pendidikan gitu. Lalu saya minta pada rektor, Pak, saya mau sekolah pendidikan. Loh, sekolah pendidikan? Ya kan sudah
master degree electrical. Enggak, ini masalah pendidikan kok. Terus saya pergi Stanford. Stanford dapat lagi master degree di education. Dan setelah pulang, saya itu keterlibatan saya tidak hanya di ITB, tapi juga di Jakarta, di pusat-pusat pemerintahan, di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi lah, di macam-macam. Di situ pekerjaannya lalu menjadi jelas bahwa waktu itu kan zamannya Orde Baru, zaman Pak Harto, sehingga Indonesia itu lagi mengembangkan pembangunan. Nah, saya bilang, saya tidak tahu tentang ilmu pembangunan, suruh membangun. Jadi saya ingin belajar lagi tentang ilmu pembangunan. Nah, jadi saya sekolah lagi ke Wisconsin, Universitas Wisconsin. Itu kalau di Indonesia namanya studi pembangunan. Kalau di sana namanya Sociology of Economic Change. Di situ saya ngambil master degree lagi sama doktor. Jadi awalnya electrical engineering, PhD saya itu adalah economic development. Nah, setelah kembali ke sini, saya ditugasi ITB cari duit. Mimpin perusahaannya ITB, perusahaan konsultansi yang namanya LAPI itu. Saya dua periode lah, 8 tahun saya itu. Dan itu saya terlibat juga pembangunan kawasan industri di wilayah Bekasi, wilayah Pantura Jawa. Itu lagi rame-ramenya membangun kawasan industri. Saya ada di LAPI, lalu di situ banyak. Lalu saya kenal dengan banyak konglomerat, banyak orang-orang kaya. Salah satunya adalah kelompok 21 pengusaha yang menamakan dirinya atau membangun perusahaan namanya Jababeka. Jawa Barat Bekasi, yaitu Jababeka, itu Jawa Barat Bekasi. Kawasan industri sudah selesai dibangun, lalu salah satu tokohnya dari 21 itu Pak Darmono. Itu ngajak saya suruh membantu membangun Presiden University. Nah, Presiden University itu saya mengkonsep dari nol dengan beliau. Sudah itu selesai ya, sudah. Sementara itu lalu saya pensiun dari ITB 2001. Lalu belakangan 2014 saya diminta lagi oleh teman di Batam bangun lagi Universitas Universal di Batam, itu juga dari nol. Dan saya menjadi rektor selama 2 periode, baru selesai Maret kemarin. Nah, jadi benang merah yang merangkai itu semua itu adalah itu tadi, keinginan untuk tahu, keinginan untuk belajar. Nah, setelah belajar ada saja gunanya. Saya tidak mikir bahwa gunanya itu nanti akan memimpin LAPI lah. Tapi saya ingin belajar bisnis itu kayak apa. Ternyata dapat saluran pemanfaatan di situ. Saya electrical engineering, education, ke economic development, nggak tahu ilmu yang gaduh-gaduh, nggak karuan ini buat apa. Ternyata itu berguna ketika saya harus membangun university. Dan saya menjadi rektor yang menurut saya sih performanya cukup bagus gitu ya. Nah, itu sehingga pada awalnya itu benang merahnya itu hanya itu tadi, lifelong learning. Jadi belajar sepanjang hayat, ingin tahu sepanjang hayat, bahwa pengetahuannya itu nanti dipakai itu apa, itu urusan lain. Sekarang kita lanjut di tips yang keempat. Nah, tips keempat ini teman-teman terkait dengan cara belajar. Jadi kita narasumber kita itu selalu kita pilih orang yang memang punya semangat untuk belajar terus, karena kami percaya bahwa semangat belajar itu yang membuat orang menjadi terus hidup. Nah, khusus untuk cara belajar Pak Kis, kira-kira apakah Pak Kis punya satu tips yang bisa sharing dengan teman-teman kita? Gini, di era yang sekarang ya, ini era serba YouTube, medsos, bagaimana Pak Kis? Latar belakangnya dulu. Latar belakangnya itu adalah saya itu pengen tetap bergaul, tetap bisa interaksi. Ngikuti. Dan sekarang gitu cuman, interaksi dengan orang lain. Dan yang sekarang itu orangnya kan orang muda ini. Ya, betul. Ini kan orang muda. Gitu ya. Saya pengen tetap juga interaksi dengan yang lebih muda lagi. Itu
sekarang kan ada istilah digital native. Ya, betul. Itu dia. Oke, Nah, benar. karena saya bukan digital native, maka saya ya digital migran saja gitu. Jadi dari dunia lain saya ingin juga tahulah dunia digital itu kayak apa. Jadi itu yang mendorong saya supaya saya tahu. Nah, setelah saya masuk ke situ, saya juga mulai melihat bahwa banyak sekali di www itu informasi, wah luar biasa banyaknya. Nah jadi bagaimana memanfaatkan informasi ini, gitu ya, untuk membuat saya pinter. Saya pengen tahu tentang mobil, teknologi mobil baru misalkan. Nah itu informasi banyak sekali di dalam www itu. Ya, sekarang bagaimana memilih satu informasi, mengumpulkannya, menganalisis, dan seterusnya untuk membangun suatu pengetahuan. Nah itu, Dia. gimana? Tujuannya adalah itu. Tujuannya itu adalah kita itu membangun pengetahuan. Karena pengetahuan itu dibangun di otak kita sendiri. Ya matematik tentu ada pengetahuan matematik dari luar dibawa ke sini ya. Tapi kemampuan hidup tadi ya, life skill tadi, itu adalah life skill. Itu pengetahuan yang kita bangun di otak kita sendiri. Gitu ya. Jadi keluyuran di dunia maya. Oke. Ya, keluyuran di dunia maya itu modalnya sebetulnya sederhana sekali. Kita harus fleksibel pikiran kita. Kalau saya mempunyai pertanyaan awal, pengetahuan tentang mobil diesel itu kayak apa sih? Setelah keluyuran kita ketemu macam-macam. Oh ternyata sekarang mobil listrik. Ya sudah, jangan fix pada mobil diesel. Oh listrik itu kayak apa? Listrik itu ternyata problemnya adalah problem baterai. Wah teknologi baterai itu apa? Jadi pikiran kita tidak di-fix pada sesuatu question. Pikiran kita bebaskan. Biarkanlah dirimu tersesat di dalam dunia maya. Jadi dari ketersesatan ini kita melihat banyak sekali yang semula itu tidak kita ketahui. Semula kita tidak sadari bahwa itu ada. Kita menjadi, wah itu cepat sekali, pinter. Oke, sekarang kita masuk di tips yang nomor 5, teman-teman. Tips nomor 5 ini adalah begini. Kalau orang dalam hidupnya tidak mungkin hidup sendiri. Nah, tentu dia harus bergaul dengan orang lain. Nah, di dalam konteks ini kita ingin tanya tipsnya bagaimana bergaul dengan orang lain atau interpersonal begitu. Gimana tipsnya? Jadi gini, itu ada dua level ya. Yang satu level profesi, kalau dalam satu conference gitu. Ya dalam conference ya saya mencoba memahami materi konferensinya. Jadi kalau ketemu pembawa makalah yang lain, ya saya diskusi tentang itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dalam satu formal conference, yaitu saya mencoba memahami betul konferensinya itu tentang apa. Itu yang level profesional gitu ya. Profesional. Sekarang yang level daily life, kehidupan sehari-hari. Saya itu sebetulnya tidak bisa bergaul. Maksud saya tidak bisa bergaul itu gini, tidak menyenangkan kalau bergaul. Misalkan gini, aku dijak ngobrol yang ngalor ngidul, nggak ada juntrungannya, saya selalu diem aja. Jadi saya tidak suka itu, dan aku raiso bikin banyolan, bikin nyambung karena pengetahuan saya juga banyak yang tidak cocok dengan yang dibicarakan oleh publik itu gitu. Jadi saya cenderung diem. Saya hanya bisa ngomong kalau ada topiknya. Topik apa saja. Dari yang sederhana sekalipun, dari misalkan tadi itu ngereparasi mobil, sampai yang apalah yang canggih itu saya masih bisa. Misalkan omongannya Nobel laureat, ada tahun 56 ada Nobel laureat yang ngomong tentang situasi dunia saat ini. Aku bisa ngomong begitu, tapi harus ada topiknya. Nah, triknya, kamu itu jangan menunjukkan kalau kamu pinter sendiri gitu. Saya itu lebih senang mendengarkan ketimbang ngomong gitu. Nah ya kalau orang ngomong ya saya dengerin, ya baik, saya komentari.
yang cocok dengan, walaupun dalam pikiran saya tidak setuju, tapi saya harus mengomentarinya, menyambungnya itu adalah yang senada atau sewarna dengan yang diomongkan. Dengan demikian bisa berlanjut. Tapi kalau kita misalkan debat itu nanti nggak bagus gitu. Menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah rendah hati. Satu lagi, Silakan. saya cerita dari zaman Yunani kuno. Ya. Oh iya, silakan. Yunani kuno kan tentu sudah dengar namanya Sokrates. Gitu. Nah, Sokrates itu adalah filsuf yang terkenal, gitu ya. Dan dia mempunyai cara ngajari orang yang sangat unik. Dia itu ngajarinya tidak di kelas, keluyuran di pasar lah pada itu ngajarinya dengan bertanya. Jadi caranya dia mengajar orang itu mengajukan pertanyaan, dari bertanya terus gitu. Jadi ini yang ada kaitannya dengan kerendahan hati tadi itu. Jangan mendebat, mempermasalahkan, tapi bertanyalah dengan humble. Bertanyalah dengan rendah hati. Maka dengan demikian si penggagas utama tadi begitu di-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, itu berkembang. Nah, itulah caranya dia mengajari dia. Tapi dengan jalan bertanya, Helmi, gimana gini? Begitu saya challenge dengan pertanyaan yang bagus, Helmi akan berpikir lebih bagus. Jadi itu caranya Sokrates ngajari orang lain dengan bertanya seperti itu. Baik. Ini menarik sekali, Yes. Pak Kis. Nanti lain kali kita akan ngobrol lagi dengan topik-topik yang lain. Dengan senang hati. Teman-teman, demikian diskusi singkat Pak Kis mengenai 5 tips dalam hidup yang beliau praktekkan. Kita akan ketemu lagi di kesempatan lain. Pak Kis, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Kita ketemu dan kesempatan. Baik. Teman-teman, kita tutup untuk diskusi kita hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.